Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damrian dari 12 IPS 2. Saya akan membacakan teks sifat tahu diri. Tahu diri dengan perinya, tahu hidup dengan matinya, tahu marwah dengan tuahnya, tahu alur dengan patutnya, tahu sifat dengan kiatnya. Sifat tahu diri ini merupakan sifat di mana seorang menyadari sepenuhnya hakikat hidup dan kehidupan di dunia, dan menyadari pula akan ada kehidupan akhirat. Pengenalan diri adalah suatu cara untuk membentuk konsep diri. Aspek fisik tersebut meliputi penilaian tubuh, pakaian, beda, dan lain sebagainya. Tiada orang mengenal diri kita kecuali diri kita sendiri. Apabila kita melihat dalam diri dan belum menemukan sesuatu cocok dan sesuai, maka sebenarnya kita masih dalam proses sedang mencari identitas. 1. Sifat tahu asal mula jadi tahu berpegang pada yang satu. Apa tanda Melayu jati? Tahu asal kejadian diri, tahu hidup akan mati, tahu akhirat tempat berhenti, tahu syahadat pangkat ibadat, tahu iman jadi pegangan, tahu Islam penyelamat alam, tahu kaji sempurna budi. Maknanya ialah suatu sifat yang menyadarkan bahwa dirinya sebagai manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyadari dirinya sebagai seorang hamba Allah. Saya Ali Kusnedi dari 12 IPS 2 ingin membaca sifat tahu akan malu. Yang disebut sifat malu, malu membuka aib orang, malu menyingkap baju di badan. Sifat yang disebut sifat malu, malu membuka aib orang, sifat yang tahu menjaga aib dan malu, tahu mengawal tuah dan marwah, tahu memelihara nama baik diri dan keluarga, dan berpantang memberi malu orang serta pantang pula dipermalukan. Saya Arif dari 12 IPS 2. Saya akan membacakan sifat menang dalam kalah. Yang menang dalam kalah, yang lapang dalam sempit, yang kaya dalam susah, yang lapang dalam luas hati. Sifat menang dalam kalah artinya anak Melayu harus rendah hati, dengan rasa dan bangga kepada diri sendiri. Saya Cinta Claudia akan membacakan sifat tahu harta berpunya, tahu pinjam memulangkan. Adat hak ada berpunya, adat menjemput mengantarkan. Makna dari sifat itu adalah saling menghormati, menghargai, dan memelihara hak-hak orang lain, dan bertanggung jawab atas hak orang lain yang dipakai atau dipinjamnya dan juga yang dipercayakan kepadanya. Sifat tahu hidup meninggalkan, tahu mati mewariskan. Yang disebut hidup meninggalkan syarat tempat berpijak. Sifatnya yaitu menyadarkan orang untuk berkarya, berbuat kebajikan, berbuat budi dan jasa selama hidupnya, serta mewariskan nilai-nilai luhur agama dan budaya, mewariskan karya dan jasa, mewariskan keteladanan, perilaku terpuji dan sebagainya yang memberi manfaat bagi masyarakat. Nama saya Diki Setiawan. Saya kelas 12 dari IPS 2. Sifat tahu membalas budi. Tahu kan perut ibu mengandung, tahu kan pahit ayah mendukung, tahu kan sakit membesarkannya, tahu kan hutang yang dibebannya. Dalam budaya masyarakat Melayu, seseorang yang telah berbudi kepada orang yang lain akan tetap menjadi sebutan dan kenangan dalam ingatan orang yang menerima budi walaupun jasad orang. Yang berbudi tersebut telah hancur di kandang tanah bertahun-tahun yang lalu. Justru berbudi kepada seseorang dan mengenang budi orang adalah sangat penting dalam budaya masyarakat Melayu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam budaya masyarakat Melayu, nilai mengenang budi adalah sangat diutamakan dalam pemikiran bangsa Melayu. Saya Farisa Ismawati, saya akan membacakan sifat timbang dengan sukat. Bila menimbang sama beratnya, bila menyukat sama penuhnya. Maksudnya sifat adil dan benar, adil dalam setiap keputusan, benar dalam setiap kebijakan. Orang tua mengatakannya sebagai sifat menjunjung adil, menegakkan yang benar, atau dikatakan aslinya tidak memandang bulu, sebenarnya tidak memilih kasih. Selanjutnya 15 sifat berpada-pada. Yang disebut sifat berpada-pada, mengejar pangkat, berkira-kira. Maksudnya sifat yang tidak suka kepada perbuatan ataupun tindakan yang terlalu berlebih-lebihan, tidak terfokus terhadap harta, tidak serakah kepada pangkat dan kedudukan, tidak iri dan dengki kepada kelebihan dan kekayaan orang lain, tidak mabuk dunia dan lupa diri, tidak menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan dan sebagainya.
Biarolani akan membacakan tentang sifat lasak mengekas, tekun mengais. Tekun mengais rezeki tak habis, rajin bekerja tak akan terhina. Maknanya adalah sifat lasak dalam berusaha, tekun dalam bekerja keras, cerdas dalam mencari peluang hidup, bersemangat dalam berkarya, aktif dan rajin menciptakan peluang kerja untuk memenuhi semua keperluan hidup, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Yang kedua, sifat mengulut air setimba. Bila lengah tekak dahaga, bila lalai mulut ternganga. Maknanya sifat menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, disiplin, pantang berlengah-lengah, dan pantang bermalas-malas atau menyia-nyiakan waktu. Hello everyone, my name is Simatul Karima. Saya berasal dari kelas 12 IPS 2 dan saya akan membacakan tugas BMR mengenai sifat tahan menentang matahari, yaitu yang berbunyi tahan menepis mata pedang, tahan menyilang mata keris. Apa sih maksud dari kalimat yang itu tadi? Oke, mari kita pelajari. Maksud dari kalimat tadi adalah sifat berani, gigih, dan pantang menyerah, tabah menghadapi musibah, mandiri dalam hidup dan berusaha, tidak gentar menghadapi cabaran, tangguh menghadapi musuh, tahan menghadapi cobaan, berani menghadapi mati dan rela berkorban untuk membela kepentingan agama, masyarakat, bangsa, dan negaranya, serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Sifat ini dapat menjadikan dirinya sebagai seorang patriot. Oke, kali ini sedikit berbeda. Sifat tahu menyimak, pandai menyimpai, yang berbunyi tugas Arif menyimak kicau murai, Arif menapis angin lalu, Arif mendengar desau daun. Apa sih maksud dari kalimat tersebut? Nah, kita pelajari bersama-sama. Singkat dan kesimpulannya adalah sifat yang penuh kearifan, bijaksana, tanggap, dan cekatan dalam menilai sesuatu dan memutuskan sesuatu. Sifat yang piawai ini menjadikan diri yang mampu menyimak perkembangan masyarakat, perubahan zamannya, mampu mengambil kebijakan yang tepat dan bermanfaat, mampu menyelesaikan juga permasalahan-permasalahan yang ada. Nama saya Muhammad Raka Al-Aziz dan saya akan membacakan sifat tahu akan bawa diri. Tahu kan kurang dari lebihnya, tahu kan cacat dari eloknya. Sifat tahu kan bunuh diri, yaitu sifat di mana individu menyadari segala kekurangan dan kelemahan diri sendiri, mengetahui cacat dan celah diri. Sifat rendah menjunjung tua, rendahnya tidak membuang marwah, rendahnya tidak mengambil muka, rendahnya tidak mengada-ngada, rendahnya menurut alur patutnya. Maknanya ialah sifat rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh, tidak membesar-besarkan diri sendiri, tidak merendahkan orang lain, tidak membangga-banggakan keturunan, tidak menyombongkan pangkat dan harta, tidak melebih-lebihkan ilmu sendiri, tidak besar kepala dan besar buah. Sifat lapang, terbuka tangan, hatinya bersih, berbalut iman, kesalahan orang lain ia lupakan, kesusahan orang lain ia rasakan, dendam kesumat ia jauhkan, sifat orang berdada lapang. Maknanya ialah orang pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain, tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Sikap memberi maaf jauh lebih mulia daripada sikap meminta maaf. Saya Nazwa Cantika Putri Asmara. Saya akan membacakan sifat tahan berkering mau berbasah. Tahan berkering mau berbasah, tahan digilas mau digiling. Sifat tabah menanggung derita sengsara, sabar menghadapi cabaran dan cobaan hidup. Gigih dan tahan dalam kemandirian, giat dan tekun dalam bekerja keras. Teguh dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta kokoh dalam upaya mencapai cita-citanya. Sifat tahu unjuk dengan beri, tahu hidup bertenggangan. Tahu unjuk dengan beri, tahu menjalin gelagat patah. Sifat pemurah, dermawan, setia, membela dan membantu orang, tidak serakah dan tamak, tidak mementingkan diri sendiri, penuh tenggang rasa dan kesetia kawanan, ikhlas, tolong menolong, rela berkorban, dan kokoh dalam memelihara persebatian atau persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nama saya Ridwan Syah dari kelas 12 IPS 2. Saya akan membacakan sifat hidup bertenggangan, mati berpegangan. Yang hidup bertenggangan sama saudara berbaik-baikan.
Maknanya yaitu sifat hidup bertenggangan, mati berpegangan, yakni sifat yang selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi rasa persebatian atau tenggang rasa, kesetiakawanan sosial, persatuan dan kesatuan antara sesama makhluk Allah SWT. Saya Sabina Grafia akan membacakan sifat ingat dengan minat. Ingat beban yang dipikulnya, ingat hutang yang disandangnya, ingat hak dan kewajibannya, ingat hidup di kandung adatnya. Maksudnya, sifat ingat kepada diri, ingat hidup akan mati, ingat segala tugas dan tanggung jawabnya. Inti dari paparan tersebut adalah perilaku komitmen dan tanggung jawab dalam kehidupan, karena komitmen adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, sifat hemat dan cermat. Tahu hidup berhemat-hemat, tahu berkira secara cermat, tahu berhitung membaca alamat, tahu mengekang nafsu menyesat. Maksudnya, sifat berhemat cermat, arif dalam berhitung, cermat dalam berkira. Sifat ini menjauhkan dirinya dari perilaku yang terburu nafsu, menjauhkannya dari sifat suka berfoya-foya, menjauhkannya dari sifat ceroboh tanpa perhitungan. Yang disebut hidup memegang amanah, taat setia kepada agama, taat setia kepada agama. Sifat setia memegang amanah 20 pokok, menjunjung sumpah, teguh memegang janji, tekun menjalankan tugas, kewajiban, patut menjalankan hukum dan undang-undang, menjalankan agama, lurus bagai benang arang, lurusnya menahan bidik, jujurnya menahan uji. Sifat jujur dan lurus 25 atau dikatakan berkata, lurus bercakap benar, sesuai kulit dengan isinya, sesuai cakap dengan perbuatannya, sesuai janji dengan buktinya, sesuai akad dengan beratnya, sesuai sumpah dengan karenanya, dan seterusnya. Saya Yani Purnamadian, saya akan membacakan sifat berbaik sangka. Apa tanda Melayu jati? Bersangka baik, berlurus hati. Apa tanda Melayu jati? Berburuk sangka ia jauhi. Maknanya, selalu memiliki sifat berbaik sangka kepada semua orang dan berpantang memiliki sifat berburuk sangka. Yang kedua, sifat pucuk. Di adat menjadi puncuk adat, dihulukan menjadi puncak penghulu. Maknanya, sifat kepemimpinan yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin atau yang dituakan oleh masyarakat.